mengambil beberapa penjelasan. Nah ini, perhatikan soal nomor 2 dan sekaligus tolong nanti dicatatkan beberapa konsep yang nanti Bapak mau jelaskan, diktekan. Silakan dipahami dulu dari gambar dan kalimat soalnya. Dari gambar dan kalimat soalnya, silakan. Kemudian Bapak jelaskan. Oke, jadi seperti kita perhatikan bersama, dari situ ada ilustrasi dari sutas tali kemudian digetarkan sehingga bentuk gelombang. Kemudian dari gelombang ini pada titik A, dia akan bersambung dengan tali yang ukurannya berbeda. Dalam ini adalah ketebalannya berbeda. Kemudian pada titik B, di titik B dia diikatkan pada suatu tiang. Titik B diikatkan pada suatu tiang. Oke, sekarang Anda tulis begini dulu. Anda tulis begini. Gelombang pantul, silakan ditulis gelombang pantul akan mempunyai beda fase berlawanan. Gelombang pantul akan mempunyai beda fase berlawanan dalam kurung 180 derajat jika titik pantulnya terikat. Oke, jika titik pantul atau ujung pantulnya terikat. Saya ulangi dari kalimat yang pertama. Jadi gelombang pantul akan mempunyai beda fase atau beda sudut fase berlawanan atau 180 derajat jika ujung pantulnya atau titik pantulnya adalah terikat. Kemudian baris bawahnya ada tulis gelombang pantul akan mempunyai fase yang sama, jika titik pantulnya bebas atau ujung pantulnya bebas. Jadi akan mempunyai fase yang sama jika titik pantulnya adalah bebas. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, kalimat yang ketiga Anda tuliskan. Kalimat ketiga Anda tuliskan, cepat rambat gelombang pada tali. Cepat rambat gelombang pada tali. Anda tulis V sama dengan cepat rambat gelombang pada tali, V sama dengan akar. Akar dalam akar ya, dalam akar itu adalah gaya per F per rho kali A. Jadi gaya F terus per rho kali A. A besar, luas penampang. Jadi cepat rambatnya tergantung gaya tegangan talinya, dan tergantung dari akar tegangan tali dan juga berbanding terbalik dengan luas penampangnya dan massa jenisnya. Oke, itu tambahannya. Tambahan dalam arti tentu sifat-sifat gelombang yang lain Anda tidak boleh mengabaikan. Dalam hal ini adalah gelombang dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat didifraksi, kemudian dapat interferensi dan seterusnya. Nah, sehingga di dalam hal menganalisa ini, sekali lagi kita tidak semata menghafal jawabannya, tapi konsepnya harus paham. Maka yang Anda analisa dulu adalah pada titik A itu, kira-kira kalau ada yang dipantulkan, dia terkategori ujung terikat atau bebas. Nah, gitu maksud saya di situ. Terkategori ujung terikat atau bebas. Kemudian yang kedua, setelah melewati titik A, itu ketebalannya kan berbeda. Nah, kalau ketebalannya berbeda, berarti cepat rambatnya bagaimana? Begitu. Cepat rambatnya atau panjang gelombangnya adalah seperti apa? Nah, jadi dari analisa-analisa itu, maka Anda nanti akan bisa mengerjakan dari atau menjawab dari yang nomor 2 ini. Oke, berdasarkan dari penjelasan tadi, kira-kira jawaban dari nomor 2 apa? Silakan. Silakan jawabannya nomor 2. Boleh dijawab, harus menjawab, silakan. Halo? Halo kah? Halo? Ya, Pak, lagi mikir, Pak. Lagi mikir, Pak. Lagi mikir. Waduh, ya oke, silakan. Silakan dipikir, dipertimbangkan. Baguslah. Ya.
Ya, oke. Nomor 2 terjawab apa kira-kira? Halo? Halo anak-anak? Adakah yang mencoba menjawabnya? Masih bingung, Pak. Oke. Masih bingungnya begini, Bapak tambah penjelasannya. Jadi, yang jelas pertemuan antara pada titik A itu bahasa Anda pandang adalah ada gelombang, di mana gelombang itu terus dia mengenai pada sesuatu, dalam ini adalah ujung titik B. Di mana ujung titik B itu kalau kita ujung di titik A, ujung di titik A. Kalau kita perhatikan dengan ilustrasi gambar seperti pada ujung titik B, kalau titik B itu kan betul-betul diikat di tiangnya kan, diikat. Maka perbandingannya berarti pada di ujung B itu adalah kalau ada gelombang maka dia akan dipantulkan dengan ujung terikat yang berarti dipantulkannya berlawanan fase. Sementara kalau pada titik A, karena posisi daripada titik A itu tidak terikat, nah maka kalau ada yang dipantulkan, maka dipantulkannya adalah tentu dia akan fasenya sama. Fasenya sama, itu yang pertama. Yang kedua, melihat dari ujung tali di A dengan ujung AB, itu adalah sama-sama gelombang tali yang bisa dilewati oleh gelombang, akan tapi ketebalannya berbeda, maka logikanya adalah dari gelombang yang sebelum A itu tentu akan ada yang diteruskan pada AB, akan tetapi karena di situ tadi merupakan pertemuan atau titik simpulnya, maka itu akan ada yang sebagian dipantulkan. Jadi yang bisa dipertegas di sini adalah bahwa sebagian gelombang itu akan diteruskan dan sebagian lagi akan dipantulkan. Tapi karena posisi dari titik A itu adalah ujung bebas, maka akan dipantulkannya dengan fase yang sama. Oke, dengan fase yang sama dengan gelombang datangnya. Jadi penjelasan dan jawabannya adalah A. Tapi di dalam hal menentukan jawaban A, sekali lagi Anda semua harus paham konsepnya, tidak semata mencari A karena paling panjang jawabannya, bukan begitu ya, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi harus diketahui karena sifat dari gelombangnya adalah maka titik A itu dia akan dipantulkan dan dipantulkan dengan fase yang berlawanan, fase yang sama. Oke, itu penjelasan dari nomor 2. Ada yang perlu dijelaskan lagi atau ada pertanyaan? Silakan. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah paham? Paham. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, Bapak teruskan untuk pada beberapa konsep yang harus saya pertegas lagi. Oke. Saya wakili dari nomor 11 biar gambarnya lebih jelas. Silakan dipahami dulu. Andaikan ada yang sudah bisa menjawab pun biar lebih paham betul, Dan yang lain pun juga konsepnya harus paham. Oke, perhatikan nomor 11. Dua muatan positif Q dan negatif Q terikat di titik sudut secara genjang seperti pada gambar. Oke, seperti pada itu. Maka di titik, perhatikan. Kalau kita perhatikan di titik P, tentu jarak dari keempat muatan Q, baik itu positif maupun negatif, sekali lagi saya ulangi, tentu jarak dari keempat muatan itu terhadap titik P, baik positif maupun muatan yang negatif, tentu besarnya jarak adalah tidak sama ya, tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tulis, kalau potensial itu besaran skalar. Silakan kalau bagi yang masih lupa. Potensial itu besaran skalar dengan rumus V sama dengan kaki dibagi dengan R. Kaki dibagi dengan R. Karena besaran skalar, maka kalau muatannya positif ya positif, kalau muatannya negatif ya negatif. Jadi Anda nanti tinggal menghitung dari keempat itu setelah ditambahkan hasilnya 0 atau tidak untuk di titik P. Nah, caranya begitu. Kemudian yang kedua,
untuk medan listrik E itu adalah besaran vektor. Medan listrik E itu besaran vektor, di mana arah medannya adalah, arah medan di titik P itu adalah menjauh dari muatan positif. Jadi kalau ada muatan positif di titik P itu arahnya menjauhi dari muatan. Dan kalau di sebelahnya titik P ada muatan negatif, maka arah medannya adalah menuju ke titik P. Nah, menuju ke titik P. Nah, dengan demikian dari nomor 11 kalau kita perhatikan adalah antara muatan positif Q dengan muatan positif Q, maka di titik P itu sebenarnya konsepnya begini. Masing-masing menghasilkan medan, di titik P-nya masing-masing menghasilkan medan, baik muatan Q positif yang atas maupun Q positif yang bawah. Tapi arahnya berlawanan. Nah, begitu maksud saya. Arahnya berlawanan. Demikian juga medan di titik P akibat muatan negatif Q dengan negatif Q, baik negatif Q yang atas maupun negatif yang bawah, itu masing-masing ada medannya. Tapi lagi-lagi di titik P arah medannya adalah saling berlawanan. Nah, karena saling berlawanan dan dilihat dari dimensi besaran dan muatannya adalah masing-masing itu besarnya sama, maka medan di titik P itu 0. Nah, maksud saya adalah begini, medannya 0 itu karena dimensi dari arah vektornya. Nah, dimensi arah vektornya. Dan kebetulan dari dimensi arah vektor menyebabkan hasilnya adalah 0. Jadi, maksud saya nanti kalau bentuk yang lain, anak-anak harus cermat. Tidak selalu yang di titik P kalau bentuknya simetris itu 0. Tergantung daripada besaran dan juga daripada arahnya. Jadi yang diceknya adalah ke sana. Oke, nah maka nomor 11, medan listrik di titik medan listrik E di titik P bernilai 0, jawabannya betul, tapi tadi ya, betulnya karena masing-masing medan itu adalah saling arahnya berlawanan, saling meniadakan. Kemudian di titik P potensial disebabkan oleh muatan negatif sama dengan potensial yang disebabkan oleh muatan positif. Oke. Yuk, coba bareng-bareng dianalisa. Alasannya itu betul atau salah menurut Anda? Yuk. Halo, Nak. Halo, Pak. Halo. Alasannya itu betul atau salah kira-kira menurut Anda? Waduh, saya sendirian ya. Ayo jawablah. Betul. Betul ya, oke betul. Kenapa kok betul? Nah, hati-hati. Kalau dari muatan Q kan jaraknya dia hanya R. Berarti potensial totalnya adalah 2kQ per R. Kalau yang dari muatan negatif jaraknya kan per 2R. Berarti adalah V-nya sama dengan min 2kQ per 2R. Nah, min 2kQ per 2R, sementara kalau yang dari positif kQ adalah positif 2kQ per R. Nah, tinggal di situ Anda bandingkan gitu maksudnya. Jadi hati-hati harus dicek lagi, dihitung lagi gitu maksud saya. Jangan hanya dilihat daripada di simetrisnya saja, karena potensial itu tidak memperhitungkan arahnya, jadi harus dihitung matematiknya, nominalnya ketemu betulnya berapa gitu ya. Oke, jadi nomor 11, pernyataan medan listrik E-nya di titik P bernilai 0 adalah betul. Titik P potensial disebabkan oleh muatan negatif sama dengan potensial oleh muatan positif itu salah. Karena setelah kita hitung, ternyata besarnya memang tidak sama. Besarnya adalah tidak sama. Oke. Yuk. Sudah dari sini nomor 11, ada pertanyaankah? Pak, mau tanya, Pak. Oh, silakan. Misalkan potensialnya yang 1 plus kaki per R, satunya lagi min kaki per R, itu potensialnya sama atau beda Pak hitungannya? Yang 1 plus 1 jawabannya adalah kalau 1 per 1, nominal potensialnya adalah satunya adalah apa tadi? Plus kaki plus ya, plus kaki per R, satunya adalah min kaki per R. Pertanyaan bagus. Potensial itu adalah skalar, maka itu jawabannya adalah tetap beda. Nah, jadi ya potensial satunya adalah positif kaki per L, potensial duanya negatif kaki per R. Jadi taruhlah potensial satunya 20, potensial keduanya yang min 20, itu tidak sama gitu maksud saya. Itu tidak sama.
Oke, bagus, silakan. Oke, makasih Pak. Yo, oke, sip. Bentar ya. Yo, ada lagi yang diperjelas, silakan. Kalau masih ada yang masih ragu, kurang. Oke, kalau enggak saya anggap udah balap loh ya. Oke, sudah balap. Satu lagi, Bapak coba untuk Oke, dari dua itu yang perlu Bapak pertegas dari konsepnya. Sementara dari yang lain sudah Bapak kasih di situ beberapa langkah-langkah pembahasannya. Nah, seperti ya, biar efektif dan semuanya aktif, maka saya share di kelas masing-masing untuk mengerjakan soal pembahasan langsung, jadi soalnya langsung pembahasannya yang sudah saya kasih, Anda tinggal meneruskan dan kalau tidak ngerti nanti bisa ditanyakan. Dan tentunya dari soal yang Anda kerjakan adalah untuk di-upload kembali, kerjakan. Nah, model permainannya begini, saya minta dari soal itu paling tidak Anda sudah mengerjakan ada 6 atau 7, kemudian untuk secepatnya diupload ke saya, biar saya cek nanti kalau ada yang kurang betul atau yang masih salah nanti akan saya coba untuk betulkan, dijelaskan. Nah, dari 7 atau 6 itu adalah Anda tidak harus urut, jadi boleh tergantung Anda memilihnya seperti apa. Memilihnya dari soal yang mana, yang jelas nanti kita pukul 14.20, berarti kan 14.20, semuanya tidak boleh keluar dari Zoom ini, saya masih stay di sini, saya masih nongkrongin di sini, tapi Anda untuk mengerjakan dulu, 14.20 kita aktifkan lagi, untuk Anda upload dan kita untuk diskusi via Zoom lagi. Oke, mungkin begitu ya. Saya share masing-masing, silakan untuk di grup kelasnya untuk diambil dari soal yang dimaksud, silakan. Kemudian untuk pembahasan di Anda seperti biasa, Anda pakai yang warnanya adalah yang biru. Jadi pembahasan Anda nanti ditulis dengan pakai warna yang biru. Ya, oke. Setelah saya share di masing-masing, silahkan untuk dikerjakan dulu. Bagi yang sudah mendapatkan 6 atau 7 langsung secepatnya diupload biar saya ngoreksinya bisa lebih cepat, dan kepentingannya adalah nanti kalau masih kurang betul atau apa bisa saya coba untuk dibetulkan konsep-konsepnya dan saya jelaskan ulang. Oke, dipersilakan dan semua tidak boleh ada yang keluar dari Zoom ini. Sekali lagi kita nanti akan ketemu lagi pukul 14.20. Yuk, dipersilakan.
Sebiji berapa? Ada sebabnya. Jangan ingat, bukan yang sendiri. Bicara dulu apa?
Sudah ketemu nggak? Belum. Sudah ketemu.
Oh iya, ya, makasih Teh. Ya.
Oke, 14.20 kita aktifkan lagi di via Zoom-nya. Silakan, kameranya di-on-kan. Kamera di-on-kan, video di-on-kan, audio di-on-kan, silakan. Dan beberapa hasil silakan untuk di-upload di kelasnya, coba di-upload di via kelas, biar saya coba cek dulu. Oke, silakan. Nunggu yang lain untuk diminta diinfo supaya diaktifkan dulu semuanya. Aktifkan dulu baru kita mulai lagi. Oke, dari beberapa yang sudah Anda coba, ada nomor berapa yang perlu penjelasan dari Bapak dulu? Boleh ditanyakan nomor berapa yang mungkin perlu penjelasan lagi, boleh silahkan. Atau sudah selesai semua? Sudah selesai. Oke, silakan. Mau nanya nomor berapa dulu? Kita bahas nomor berapa? Silakan. Nomor 3, Pak. Nomor 3, oke. Nomor 3, saya share lagi ya. Oke ya, nomor 308. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3. Oke, bagus. Nomor 3. 2 cincin, dokter, koaksial. Koaksial itu maksudnya sepusat ya. Oke, arus mengalir semakin besar pada cincin besar. Oke, perhatikan. Di situ sudah Bapak beri ilustrasi penjelasan. Kawat berarus itu menghasilkan medan magnet. Ya kan? Kawat berarus menghasilkan medan magnet. Kemudian terus, jadi kita berpikirnya adalah kawat yang besar menghasilkan medan magnet. Akan tetapi karena arus yang di kawat besar itu dia berubah atau tidak konstan, maka medan magnetnya pun juga akan berubah. Nah, medan magnetnya juga akan berubah. Nah, medan magnet dari kawat yang besar itu mengenai pada kawat yang kecil. Nah, maka
kalau ada perubahan medan mengenai suatu kawat kumparan atau mengenai suatu kawat, maka pada kawat kecil itu akan timbul namanya GGL induksi. Nah, GGL induksi. Jadi dari sini yang perlu kita pahami adalah satu, dari kawat besar arusnya dia berubah, maka medan magnetnya juga berubah. Begitu cara menganalisanya. Kemudian karena medan magnetnya berubah mengenai pada kawat kecil, maka pada kawat kecil akan timbul GGL induksi. Kalau timbul GGL induksi berarti pada kawat kecil akan ada arus induksi. Nah, sekarang untuk menentukan apakah arusnya itu semakin besar atau semakin kecil pada kecil, lagi-lagi adalah GGL induksi itu sebanding dengan perubahan fluk magnet atau perubahan medan magnet. Nah, artinya kalau kawat besar itu arusnya semakin besar, berarti perubahan medan magnetnya semakin besar. Perubahan medan magnet semakin besar mengenai pada kawat kecil, maka kawat kecil akan ada arus yang semakin besar juga. Nah, semakin besar. Jadi jawabannya arusnya akan semakin besar. Nah, sekarang kemana arah dari arus induksi? Nah, arah arus induksi ditentukan oleh hukum Lenz. Selalu berlawanan dengan fluk penyebab. Nah, maka fluk penyebabnya adalah medan. Nah, sekarang logikanya begini saja. Karena kawatnya melingkar, andaikan dari arah arus medan kawat besar itu dia adalah arahnya ke kanan, maka perubahan hukum Lenz pada arus kecilnya nanti pada kawat kecilnya arusnya akan perubahan fluknya itu arahnya ke kiri. Nah, artinya kalau pada arus besar itu dia searah dengan jarum jam, maka pada kawat yang kecil arah arusnya nanti akan berlawanan dengan jarum jam. Jadi begitu. Jadi konsepnya tidak berlawanan arah arusnya, tapi konsepnya berlawanan dengan perubahan fluk. Tapi perubahan fluk itu tergantung dari arah arusnya. Jadi itu penjelasan nomor 3. Nah, dengan demikian kalau begitu nomor 3 apa? Menurut Anda setelah Bapak jelaskan dari yang di sini, silakan. Bisa dikemukakan alternatif jawabannya apa? Pak, saya kurang paham yang arus Pak tadi Pak. Besar arusnya gimana hubungannya? Besar arusnya hubungannya bagaimana adalah GGL itu adalah sebanding dengan perubahan fluk. Nah, artinya kalau perubahan fluk dari kawat besar tadi besar, maka GGL yang terjadi pada kawat kecil pun juga besar. Jadi gitu, itu yang pertama. Nah, kalau GGL-nya besar, dengan asumsi hambatan kawat kecil dan kawat besar itu hambatannya sama, gitu ya, hambatannya sama, hambatan kawatnya sama, logikanya adalah kalau GGL-nya besar ya berarti arusnya besar. Jadi gitu. Jadi kalau tidak ada keterangan hambatan, ya kita asumsikan adalah I itu paralel dengan GGL. Jadi kalau GGL-nya besar berarti arusnya juga besar. Oke, begitu penjelasannya. Oke, silakan. Kalau kurang jelas lagi ditanyakan nggak apa-apa. Sampai paham. Oke, soal-soal yang kayak gini itu layak. Jadi karena memang konsepnya banyak dan memang butuh kejelian dan konsep yang matang untuk menjelaskan, untuk menjawabnya. Oke, dipersilakan. Ada lagi nomor 3 sudah atau belum? Kalau sudah, nomor berapa lagi yang untuk dijelaskan? Skip dulu nomor 3. Nomor 3 sudah masih ada yang ditanyakan? Halo, nomor 3 dulu. Sudah Pak, Kalau sudah dulu. Lanjut dulu ya. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 8 ya kalau nggak salah ya. Tadi ada yang nanya nomor 8. Oke, nomor 8 kita coba naik yuk, nomor 8. Oke, yuk nomor 8. Batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Posisi batu setiap saat ditunjukkan pada gambar, maka pernyataan. Oke, perhatikan, kita lihat dulu gambarnya. Oke. Nah, melihat dari gambarnya, posisinya gambarnya adalah seperti itu. Jadi pada detik sekitar 2,5 ya, anggap saja dengan 2,5, itu dia mencapai tinggi maksimumnya. Dia akan mencapai tinggi maksimumnya, melihat daripada grafiknya. Nanti bisa dicek lewat perhitungan. Melihat daripada grafiknya, pada detik 2,5 dia akan tinggi maksimum. Kemudian dia akan turun lagi. Nah, oke. Yang ditanyakan nomor 8 apanya? Yang mungkin masih bingung.
Bapak cek dulu. Kecepatan awal batu adalah 25, itu Anda bisa cari lewat H maksimum. Tinggi maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Karena dia kan lempar vertikal lurus ya, vertikal ke atas. Jadi H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. H max-nya dilihat dulu di grafik, H maksimumnya adalah 25. Nah, H maksimumnya 25, maka silakan dari situ V0-nya akan ketemu tentunya. Oke. Terus yang kedua, kecepatan batu di 1 detik atau detik pertama adalah positif 15. Anda tinggal masukkan V sama dengan V0 min GT. Karena dia berlawanan gravitasi, berarti V sama dengan V0 min GT. Nah, kalau dari V sama dengan V0 min GT didapatkan harga positif, berarti dia masih bergeraknya ke arah atas. Dan kalau dari V sama dengan V0 min GT didapatkan harga negatif, berarti dia sudah turun. Jadi konsep vektornya, karena dia awalnya digerakkan ke atas, maka yang ke atas itu yang positif. Karena awalnya dia digerakkan ke atas, maka yang ke atas positif, yang ke bawah, maka dia vektornya negatif. Oke, kemudian kecepatan batu di detik 4 adalah min 12, silakan dicek lagi V sama dengan V0 min GT tadi. V0 min GT, apakah ketemunya min 12. Nah, sekarang hati-hati, jarak tempuh batu adalah 0. Nah, jarak tempuh batu adalah 0. Kira-kira anak-anak punya pendapat, yang E itu jarak tempuh batu 0, itu betul atau salah? Salah. Salahnya kenapa? Jarak skalar. Hati-hati, jarak itu skalar ya, jarak itu panjang lintasan, jarak itu panjang lintasan. Tapi nomor E itu akan 0 betul jika yang dimaksud adalah perpindahan. Jadi silakan diberi catatan kalau perpindahan batu 0 baru betul, itu maksud saya. Karena dia kembali ke tempat semula, maka perpindahan batunya adalah 0, itu baru betul. Tapi kalau jarak itu adalah panjang lintasan, ya panjang lintasannya tentu tidak 0. Atau panjang lintasan tadi adalah skalar. Oke, dari situ nomor 8, ada yang ditanyakan, silakan. Apalagi? Ini dilempar ke atas doang, bukan parabola. Iya, dia dilempar ke atas, tidak ada keterangan sudut elevasi, berarti tidak parabola. Jadi lurus, bergeraknya lurus ke atas, terus turun ke bawah. Meskipun gambar grafiknya gitu ya, jangan lupa itu gambar grafik X-nya atau ketinggiannya, iya dong, semakin lama kan dia semakin naik, tapi semakin berkurang. Jadi kalau tidak ada sudut elevasi, ya berarti geraknya tidak parabola, dia vertikal ke atas. Oke, bagus. Nomor 8 sudah? Nomor berapa lagi? Nah. Ayo, yang lain juga boleh bertanya loh, yang lain. Ada lagi nomor berapa, nah? Bapak perjelas lagi kalau ada yang kurang jelas. Nomor 4, Pak. Nomor 4, oke. Masih nomor 4, silakan nomor 4. Yo, nomor 4. Nomor 4 ya. Perhatikan, arus bolak-balik. Jadi, memiliki amplitude tegangan 200 volt, frekuensi sudutnya 25 Hz, mengalir melalui hambatan R20 dan kapasitor. Maka kuat arus yang melalui kapasitor. Perhatikan di sini. Pada arus bolak-balik ada hambatan R dan ada kapasitor. Maka rangkaiannya adalah RC namanya, rangkaian RC. Apa C? Kapasitor kalau dilalui arus bolak-balik maka menghasilkan sifat hambatan. Sifat hambatannya disebut namanya reaktansi kapasitif. Jadi Anda cari dulu reaktansi kapasitif XC sama dengan 1/omega C. Jadi rumusnya adalah XC sama dengan 1/omega C. Lah omega itu 2Pi kali frekuensi. Oke, jadi kalau kita teruskan XC-nya ketemu 1/2Pi kali frekuensinya 25, C-nya adalah 100/pi mikro. Oke, silakan XC-nya ketemu. Nah, sekarang setelah ketemu XC, antara rangkaian R dan C itu beda fasenya 90. Maka untuk mencari impedensi atau hambatan total rangkaian RC, Anda cari dulu Z sama dengan
Z impedensi Z, hambatan total Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Jadi akar R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Nah, dari situ nanti Anda tinggal mencari arusnya. Arusnya ya tidak lain adalah V total dibagi dengan Z. Arusnya tidak lain adalah V total dibagi dengan Z-nya. Oke. Nah, ada yang sudah ketemu nomor 4, saya tanya dulu. Karena Bapak mau menjelaskan satu konsep lagi, biar nanti ada Pak. Ada yang sudah ketemu nomor 4, XC-nya ketemu berapa? Pak, tadi XC rumusnya apa, Pak? XC sama dengan 1 per omega kali C. Omega itu 2πf. Jadi XC sama dengan 1 per 2pi kali F kali C. Yuk, dihitung bareng-bareng. 1 per 2pi kali 25 berarti 50pi ya. 50pi dikalikan 100 per pi, berarti pi-nya hapus, 50 kali 100 kali mikro, mikro itu 10 min 6. 50 kali 100 berapa tadi? 5.000 ya. 5.000 kali 10 pangkat min 6, berarti naik ke atas menjadi 10 pangkat 3 dibagi 5, berarti berapa itu? 200 ya. Oke, jadi XC-nya ketemu 200. XC-nya ketemunya adalah 200. XC 200, maka hambatan total atau impedensinya Z sama dengan akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Jadi Z sama dengan akar 200 kuadrat tambah 200 kuadrat, berarti ketemunya 200 akar 2. Jadi XC-nya, Z-nya sama dengan 200 akar 2. Oke. Nah, 200 akar 2, maka arusnya ketemunya adalah V per Z, tegangan dibagi Z. Berarti tegangannya 200, maka I-nya ketemu 200 dibagi 200 akar 2. 200-nya coret berarti ketemunya 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu berarti setengah akar 2. Oke, jadi ketemu arusnya adalah setengah akar 2. Oke, begitu penjelasan dari saya. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Untuk nomor 4, konsepnya begitu. Jadi yang diperhatikan meskipun dikalikan kalimat disusun seri, tapi kalau arus bolak-balik, maka Z-nya adalah lewatnya itu tadi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Karena beda fasenya R dan C itu 90 derajat. Oke, silakan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan lagi dipersilahkan. Mungkin cukup, Oke, Pak. Lanjut cukup dulu. ya. Oke, sudah. Yang lain ada lagi? Oke. Nah, kalau cukup tidak ada lagi pertanyaan, saya minta dikerjakan sampai selesai. Jadi semua soal harus dikerjakan dengan rapi dan diupload di via grup kelas masing-masing. Usahakan maksimal menguploadnya ya kalau bisa 15.00 atau 15.30 lah. 15.30 harus sudah terupload semua biar Anda juga bisa istirahat. Tapi dengan catatan semuanya harus sudah terkerjakan ya, terkerjakan dengan baik, rapi. Kalau masih ada yang kurang bisa chat saya atau bisa tanya ke temannya, saling diskusi begitu. Tapi intinya dikerjakan semuanya dan segera diupload di via grup WA kelas masing-masing. Mungkin begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Pak, mau nanya lagi, Pak. Silakan, nomor berapa? Nomor 15, Pak. Nomor 15, oke, sip. Nah. Oke, tentang termodinamika. Tekanan awalnya adalah 120 kPa, volumenya 250 per cc per kilomol. Dipanaskan pada tekanan tetap sehingga mengembang. Misalkan konstanta gasnya adalah R, usahanya adalah 8,4 Joule, maka temperatur akhir. Oke, gampang.
Yang pertama nanti Anda garis bawahi adalah tekanan tetap. Maka kalau pada tekanan tetap nanti Anda boleh pakai V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Begitu dulu. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke, itu persamaan pertama. Yang kedua, karena pada tekanan tetap Anda cari lewat usaha. Anda tulis W usaha sama dengan P kali delta V. W sama dengan P kali delta V. Delta V itu berarti V2 min V1. Maka dari sini W-nya sudah ada 8,4 Joule. P-nya 120 kPa. Jadi 8,4 sama dengan 120 kali 10 pangkat 3. Dalam kurung V2 dikurangi. V1-nya 250 cc. Tapi cc-nya Anda jadikan ke meter kubik. Sehingga nanti V2 ketemunya adalah sementara dalam meter kubik. Oke. Jadi dari situ sudah ketemu V2 ya. Halo, sudah ketemu V2 ya? Oke, sudah ketemu V2. Tulis itu sebagai persamaan yang kedua. Kemudian untuk mencari T1, Anda pakai rumus ini. PV sama dengan NRT1. PV sama dengan NRT1. P-nya 120 kPa, volumenya 250, Anda jadikan ke meter kubik, N-nya molnya adalah 1, R-nya tetap R, maka T1 Anda nanti ketemu. Nah, maka T1 adalah ketemu. Sudah? Setelah T1 ketemu, V2 tadi sudah ketemu lewat usaha, V2, maka Anda tinggal cari lewat tadi, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Maka nanti T2 akan ketemu. Nah, gitu maksud saya. Oke, cakep kan? Enak kan? Oke, ya. Silakan, ada pertanyaan nomor 15? Kurang jelas atau perlu diulangi? Silakan. Coba diulangi lagi, Pak. Tadi saya kurang nangkep. Oke. Diulanginya gini ya. Karena tekanan tetap nanti Anda pakai rumus V1 per T1 sama dengan V2 per 2. Oke, itu persamaan satu dulu. Pokoknya nanti Anda pakai itu untuk terakhir. Yang kedua, usaha tekanan tetap itu W sama dengan P kali delta V. W-nya kan ada 8,4 Joule kan W-nya usahanya. P-nya ada 120 kilo, berarti 120 kali 10 pangkat 3. Dalam kurung V2-nya yang dicari, V1-nya 250 cc, Anda rubah ke 250 ke 10 pangkat min kali 10 pangkat min 6, karena diubah ke meter kubik. Nah, dari situ kan Anda ketemu V2 kan? Dari usaha nanti kan udah ketemu V2. Oke, itu persamaan yang kedua. Terus untuk mencari harga T1, pakai persamaan PV sama dengan NRT1. PV sama dengan NRT1, P-nya 120.000 PA atau 120 kali 10 pangkat 3, volumenya 250 dijadikan ke meter kubik, 250 kali 10 min 6, sama dengan N-nya, molnya 1, R-nya tetap R, berarti T1-nya ketemu. Oke, T1 ketemu kan? Nah, setelah T1 ketemu, Anda kembali ke persamaan 1 tadi. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Maka dari situ nanti T2-nya sudah ketemu. Oke. Oke, silakan. Ada lagi? Pak, itu 120 kilopascal diubah ke Pascal dulu ya? Iya dong, betul. Kilonya harus diubah ke Pascal. Nah, jadi gini, kalau semua dalam Pascal, berarti satuannya semua dalam SI, termasuk volumenya harus dalam meter kubik ya. Oke. Oke, bagus. Silakan. Ada lagi? Pak, itu kan gasnya monoatomik ya? Ya, betul. Kalau seumpama diatomik, hitungannya sama atau beda, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Seumpama diatomik, hitungannya sama atau beda? Persamaan mus gas ideal PV-NRT-nya tetap sama. Nanti kalau toh diatomik dan monoatomik, nanti yang membedakan atau perbedaannya setelah kita masuk di hukum termo. Ingat hukum termo Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, di delta U-nya nanti, perubahan energi dalamnya nanti tergantung monoatomik atau diatomiknya. Oke, bagus, pertanyaan bagus. Silakan. Jadi,
Untuk diatomik, monoatomiknya nanti berpengaruhnya pada energi kinetik atau pada perubahan energi dalam, yang berarti itu nanti konsekuensinya adalah ke hukum satu termodinamika. Kalau masih persamaan gasnya tetap PV nRT. Oke, sip. Oke. Ada diperjelas lagi atau ditanyakan lagi nomor berapa? Silakan, boleh loh. Sampai harus Nomor paham. 25, Pak. 25 ya, oke 25. Ya, oke, nomor 25. Perhatikan nomor 25. Superposisi itu penggabungan. Jadi superposisi gelombang 1, Y1 dan Y2. Maka dan seterusnya perhatikan di sini dulu. Persamaan umum gelombang itu adalah Y sama dengan A cos dalam kurung 2 KX min omega T plus minus KX plus omega T. Artinya adalah untuk gelombang Y1 di sini amplitudenya adalah 3. Kemudian di situ ada 2KX, berarti bilangan gelombangnya 2K, dikurangi omega T, dikurangi omega. Perhatikan, 2KX min omega T min omega, min Pi, atau yang di dalam cos itu namanya sudut fase. Yang di dalam cos itu namanya sudut fase, baik Y1 maupun Y2. Nah, sekarang, cara menganalisanya adalah begini. Semua koefisien X, perhatikan semua koefisien X itu namanya bilangan gelombang atau K. Bilangan gelombang K itu 2pi per lambda. Bilangan gelombang K itu 2pi per lambda. Kemudian semua koefisien T itu adalah omega. Semua koefisien T adalah omega, di mana omega itu 2pi F. Omega itu adalah 2pi kali frekuensi. Nah, sekarang perhatikan di sini tanda plus minusnya. Kalau min omega T berarti gelombang bergerak dari kanan ke kiri. Kalau plus omega T berarti gelombang bergerak dari kiri ke kanan. Oke, artinya melihat arahnya Anda melihat dari omeganya, positif ke kanan, positif berarti adalah dari kiri ke kanan, kalau negatif berarti dari kanan ke kiri. Oke, sudah. Yuk sekarang, mari sama-sama kita cek dari masing-masing dulu, dari option 1, 2, 4-nya. Nomor 4, arah rambat kedua gelombang sama, yang jelas tidak. Karena tadi untuk Y1 dia negatif omega, asumsikan berarti dari kanan ke kiri. Gelombang Y2 dia positif omega, berarti dia dari kiri ke kanan, berarti arahnya berlawanan, arahnya tidak sama. Kemudian nomor 3, beda fase kedua gelombang tidak konstan. Untuk gelombang Y1 beda fasenya 2K min omega T min Pi. Untuk gelombang 2 adalah KX plus omega T plus 7Pi. Nah, artinya adalah kalau dikatakan tidak konstan, tidak sama, itu betul. Karena memang kalau toh kita ambil pada saat T-nya 0 pun dan X-nya 0 semuanya yang satu min Pi, yang satu adalah 7Pi. Jadi dia tidak sama atau tidak konstan atau tidak sefase. Jadi disimpulkan Anda dari persamaan Y1, Y2 itu adalah tidak sama ataupun tidak sefase. Nah, sekarang intensitas kedua gelombang berbeda. Perhatikan, yuk ditulis. Intensitas itu adalah energi persatuan waktu, persatuan luas. Yang energi gelombang itu sebanding dengan frekuensi kuadrat dan amplitudo kuadrat. Nah, perhatikan. A-nya untuk Y1 3, amplitudo Y2-nya adalah 8. Dari A-nya saja dia sudah tidak sama. Maka intensitas gelombang berbeda memang betul karena apa? A pada Y1 dengan amplitudo Y2 tidak sama. Demikian juga frekuensi pada Y1 dengan frekuensi Y2 pun tidak sama. Kenapa? Karena yang satu adalah kalau frekuensinya sama ya, frekuensinya sama, frekuensi Y1 maupun Y2 sama, tapi amplitudenya enggak sama, maka intensitas atau energinya pun juga tidak sama.
Karena intensitas atau energi kita melihatnya adalah tidak hanya ditentukan frekuensi, tapi ditentukan oleh frekuensi dan amplitudo. Tempatnya adalah frekuensi kuadrat dan amplitudo kuadrat. Oke, nomor 1, laju rambat gelombang 1 lebih kecil dari laju rambat gelombang 2. Gelombang 1 laju rambatnya Anda cari omega per A, per K, yakni koefisien T dibagi koefisien X. Berarti kalau gelombang 1, itu laju rambatnya adalah omega per 2K, jadi negatifnya nggak usah dimasukkan. Laju rambatnya omega per 2K. Sementara kalau gelombang 2, koefisien T dibagi koefisien X, berarti lajunya adalah omega per K. Nah, sekarang tinggal dibandingkan omega per 2K dengan omega per K itu gedean mana? Ternyata gedean omega per K kan? Oke, maka laju rambat gelombang 1 lebih kecil dari laju rambat gelombang 2 itu betul. Berarti jawabannya 1, 2, 3, tapi betulnya paham ya, konsepnya tadi seperti itu. Oke, begitu penjelasan 25. Ada yang perlu ditanyakan lagi, Nak? Silakan. Oke, halo. Boleh bertanya lagi? Sebentar Pak, masih nyari. Oke, silakan, masih nyari atau masih di... Enggak, nomor 25 dulu maksudnya Bapak. Nomor 25 dulu, kalau udah oke, silakan untuk tanyakan yang lain. Pak, maaf, yang beda fase tadi bisa diulang nggak Pak? Oke, betul, beda fase bisa diolah. Jadi gini, yang di dalam cos itu ya, yang dalam kurung, cos ataupun sin, nanti yang di dalam kurung itu namanya sudut fase. Nah, sekarang kalau kita mau mencari beda sudut fase, ya berarti tinggal 2kx min omega t min pi dikurangi dalam kurung kx plus omega t plus 7pi, dan seterusnya. Nah, kalau di situ hasilnya tidak 0, berarti dia tidak sefase, atau dia mempunyai beda fase. Jadi gitu maksudnya gitu. Nah, sekarang, Pak, kadang yang ditanya sudut fase, kadang fase. Yang betul yang mana? Kedua-duanya betul. Dalam arti kedua-duanya betul gini. Sebenarnya kalau fase itu adalah sudut fase dibagi 2pi. Artinya kalau fase itu adalah sudut fase bagi 2pi. Atau dengan kata lain adalah, kalau masih ada faktor pi-nya, ada sudutnya, itu namanya adalah sudut fase. Tapi kalau hanya perbandingan bilangan saja, itu namanya adalah fase. Tapi ternyata dari beberapa buku, termasuk referensi internasional pun, dia katakan fase tapi mengandung pi juga. Jadi ya sudah apa ya, sudah terlanjur di masyarakat, di kalangan ilmuwan begitu, ya intinya begini, kalau ada pi-nya atau dalam satuan rad itu namanya sudut fase, kalau dia perbandingan bilangan saja itu namanya fase. Jadi begitu aja, nggak usah terlalu diributkan nanti. Karena apa? Karena referensi internasional pun juga berbeda, apa ya? Ada 2 versi. Fase pun ada yang dalam satuan radian gitu, maksud saya gitu. Jadi intinya kalau dalam satuan pi atau ada pi-nya atau radiannya berarti dia sudut fase. Udah gitu aja, kita ambil selamatnya begitu. Oke, itu penjelasannya. Silakan. Untuk nomor 3, beda fase tidak konstan, nah penjelasannya begini saja. Anda masukkan untuk T-nya 1, X-nya 1, untuk Y1 ketemu sudut fasenya berapa, kemudian untuk T1, X1, untuk Y2 ketemu berapa. Terus kamu pindah lagi untuk T2, X2, T2, X2. Nah, itu setelah kamu kurangkan hasilnya tetap atau enggak. Kalau hasilnya antara T1, T2, X1, X2, kemudian T2, X2, T2, X2 ternyata berbeda, ya berarti tidak konstan. Gitu maksudnya begitu, pengertian tidak konstan. Tinggal dibandingkan antara interval T dan X-nya. Oke, Bro. Ada lagi? Silakan. 19. Nomor 25, oke. Nomor berapa? 19. Oke, 19, bagus ya. Oke, 19. Nah, ini nomor 19. 110 sejenis bekas sejenis tersusun jajar. Perhatikan.
Kalau sejajar itu berarti kan istilahnya disusunnya secara paralel. Kalau paralel pegas, K totalnya diapakan? Halo bro, jawab. Ditambah. Kalau K total pegas untuk susunan paralel diapakan? Ditambahkan? Maka kalau 110 ya taruh aja K totalnya sama dengan 110K, udah begitu aja dulu. Oke. Kemudian pada kondisi tersebut setiap pegas termampatkan sebesar 8 cm, berarti delta X-nya 8. Besar konstanta setiap pegas, gampang. Berarti tinggal F sama dengan K kali delta X, karena dia berupa beban, F-nya berarti M kali G, sehingga nanti gini, 220 kali 10 sama dengan K total kali 8, 10 pangkat min 2. Maka ketemu K totalnya kan? Oke. Nah, K totalnya tadi, karena rangkaian paralel, berarti K totalnya tadi sama dengan 110K. Maka K-nya sudah ketemu. Nah, konstanta masing-masing bekas sudah ketemu. Oke, sip. Berarti kalau paralel itu, Pak, berarti kalau pegasnya seri itu yang disusunnya nyambung itu ya, Pak? Betul, betul. Kalau seri itu nyambung. Jadi ujung satu nyambung ke ujung berikutnya, nyambung ke ujung berikutnya itu seri. Jadi kalau paralel itu ya rata gitu kan, semua dijejar begitu aja. Antar ujung itu dia tidak dia berada pada posisi yang sama. Itu namanya paralel. Oke, good. Nah, bentar. Ya, oke. Makasih ya. Sekali lagi diselesaikan, selkasnya diselesaikan dan diupload ke via grup kelas. Biar Anda pun juga lekas istirahat. Jadi silakan diselesaikan dengan baik. Ini yang akan menjadi bahan atau menjadi penilaian saya untuk di semester ini juga. Terus terang, kita ulangannya juga, tugasnya juga banyak, tapi semua saya nilai, itu nanti akan menjadi nilai di semester 2 ini. Oke, demikian. Kalau memang sudah dirasa cukup, dan Anda bisa diskusi di antara Anda, kalau memang masih ada yang masih bingung, boleh antara sharing di antara teman, tapi tanya dulu ya, tidak hanya copy paste saja, tapi tanya dulu punya temannya begini, oh iya aku begini. Intinya Anda mengerjakan betul, Anda paham betul, itu jauh lebih daripada hanya sekedar mengerjakan betul tapi Anda nggak ngerti. Dan tujuan kita adalah untuk Anda mengerti dengan betul itu tadi. Sekali lagi tujuan yang paling utama adalah mengerti, Anda paham dengan betul semua konsepnya. Oke, demikian ya. Ya, kalau sudah saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya tunggu maksimal 15.30 untuk sudah di-upload kerjaannya. Yuk, silakan bisa meninggalkan di ruang Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nak.